Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa jurusan HKI semester 4 kelas C dan D. Hari ini kita kembali hadir di MK Fikih Munakad 2 di pertemuan yang kelima hari ini. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya beritahukan dulu satu informasi penting menyangkut perkuliahan kita untuk yang akan datang. Jadi perlu kalian ketahui bahwa berdasarkan pengumuman yang saya terima dari fakultas bahwa pelaksanaan UTS itu akan dilaksanakan pada tanggal 10 April, ya, 10 April. Sementara kita hari ini baru memasuki pertemuan kelima dan masih ada satu pertemuan lagi untuk diadakan perkuliahan. Jadi saya pikir saya harus mengikuti aturan, tapi tidak harus penyesuaian. Pengumuman juga ada pengumuman lain dari fakultas bahwa perkuliahan selama Ramadan akan berakhir pada tanggal 25 Maret, ya, minggu depan akan berakhir. Sedangkan saya masih memiliki satu tanggungan lagi, yaitu satu mata materi pertemuan ke-6. Karena pertemuan ke-7 kan kosong, di IPS kosong. Jadi mau tidak mau saya harus tetap mengadakan perkuliahan minggu depan, meskipun libur, sudah libur. Kan minggu depan kita tanggal 26. Sedangkan perkuliahan akan berakhir tanggal 25. Jadi sehari sebelumnya sudah dinyatakan berakhir. Jadi dengan terpaksa begini, untuk minggu depan perkuliahan kita tetap akan dilaksanakan seperti biasa di jam yang sama, jam yang sesuai. Kalau kelas D itu jam 7.30, kalau C itu jam 10 pagi. Jadi tetap kita akan adakan perkuliahan walaupun sudah libur. Karena tetap dirasakan ya karena mengikuti agar kita bisa tetap menjalankan perkuliahan dan sesuai dengan jadwal yang akan dilaksanakan yang telah ditentukan oleh fakultas, dan ada ketentuan UTS-nya harus dilaksanakan pada tanggal 10 dan kan begitu April. Jadi saya masih punya satu tanggungan lagi dan itu akan tetap dilaksanakan. Untuk yang lain nanti tetap ada absensi sebagai persyaratan akademik, persyaratan administrasi akademik kelas. Jadi tanggal 9 bulan depan pasca lebaran tetap akan ada absen yang harus kalian pantau, harus kalian lihat di GCR. Akan ada link absensinya karena itu persyaratan untuk administrasi kelas. Tapi untuk minggu depan tanggal 26 kita tetap masuk, dan karena kita selama ini kuliahnya online jadi tidak masalah. Yang penting kalian tetap memantau perkembangannya di GCR, apakah ada link yang bisa dipakai untuk mengisi absen atau ada video yang saya kirim. Tetap dipantau. Jadi nanti kalian sudah di rumah, sudah berkumpul dengan keluarga, saya sarankan tetap melihat ada nggak notifikasi yang muncul dari GCR untuk informasi mengenai perkuliahan. Atau paling tidak kalian tanggal 26 hari Rabu minggu depan buka GCR. Kalau tidak ada notif ke HP kalian, buka GCR. Gitu ya, segala informasi untuk perkuliahan minggu depan. Jadi biar libur tetap ada kelas, tetap ada kuliah atau kelas. Oke.
Oke, baik. Sekarang kita langsung ke materi tentang pertemuan kelima, yaitu tentang nafkah keluarga dan problematika. Oke, baik. Saya share ya. Kalau berdasarkan RPS, nanti untuk materi ini ada tugas ya. Tapi karena saya merasa ada hal-hal yang harus diperbaiki, jadi untuk nanti ada pengumuman lebih lanjut mengenai tugas. Jadi kita lihat saja di apa. Kita lanjutkan dulu. Kita mulai dulu untuk materi hari ini, yaitu tentang nafkah keluarga dan problematikanya. Bahan kajiannya itu ada 4. Satu, pengertian dan macam-macam nafkah. Kedua, nafkah dan kekerabatan. Ketiga, syarat-syarat wajib nafkah. Dan yang keempat, nafkah istri. Yang pertama, kita lihat pengertiannya. Apa itu nafkah? Di Wahba Azwali halaman 765 disebutkan makna nafakati wa asbabuha, makna nafkah dan sebab-sebabnya. Secara khusus, secara umum, nafkah dari bahasa Arab yang artinya al-infak, al-infak yang artinya apa? Ikhraj, mengeluarkan. Tentu saja mengeluarkannya wala yustamalu illa fil khairi, dipakai untuk kebaikan saja. Nafkah untuk kejelekan, nafkah untuk kejahatan, kemaksiatan itu tidak dianggap sebagai nafkah. Nafkah hanya untuk kebaikan. Walugatan, nafkah secara bahasa itu mayufikuhul insanu ala iyai. Seseorang memberikan sesuatu, mengeluarkan sesuatu untuk keluarganya, untuk orang yang berada di dalam tanggungannya. Oh iya, fil asli ad-darahim. Asal katanya nafkah itu darahim dengan amwal. Apa itu? Emas dan harta. Emas dari harta. Sedangkan secara syara nafkah itu adalah kifayatuman yamunuhu minat ta'ami wal kiswati was sukna. Yaitu kemampuan seorang yang mampu untuk menanggung beban bagi keluarganya, bagi ialnya, bagi kerabatnya atau keluarganya ya, lebih tepat kerabat keluarganya, ial. Apa yang ditanggung? Minat ta'ami dari makanan, wal kiswati dan pakaian, wasukna dan tempat tinggal. Ya. Itu nafkah, pengertian nafkah, yaitu kecukupan yang diberikan seorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi keluarganya atau orang yang berada dalam tanggung jawabnya, atau orang yang menjadi bebannya. Itu pengertiannya. Sedangkan macam-macam nafkah itu ada 2. Pertama, nafakatun tajibul insani ala nafsihi idza qadara 'alaiha. Yang pertama, nafkah pada wajib, nafkah yang wajib bagi seseorang untuk dirinya sendiri jika dia mampu menafkah. Jadi nafkah bagi diri sendiri itu adalah sesuatu yang menjadi bagian dari macam-macam nafkah. Nafkah atas dirinya sendiri. Dan ini harus didahulukan. Kalau seorang memberikan nafkah kepada orang lain, tapi dia sendiri tidak mampu menafkahi dirinya sendiri, maka itu tidak sah, tidak berlaku. Artinya, orang mau memberikan baju kepada adiknya, kepada orang tuanya, memberikan pakaian, memberikan makanan. Tapi dia sendiri juga kelaparan atau mungkin tidak punya pakaian, itu berarti tidak wajib nafkahnya. Pada siapa? Kepada keluarganya. Karena dia sendiri tidak bisa menafkahi dirinya sendiri. Tidak bisa mencukupi kebutuhan dirinya sendiri. Itu yang pertama, nafkah pada dirinya sendiri. Dan yang kedua, nafakatun tajibu al insani li ghairihi. Nafkah yang wajib bagi seseorang untuk atau kepada orang lain. Dan asbab wujudiha salah satu macamnya itu ada 3. Pertama az-zaujiyah, yaitu sebab perkawinan.
wal qarabah sebab kekerabatan atau hubungan kekerabatan, wal milku yaitu hak kepemilikan. Ini itu apa? Kepemilikan atas suatu benda. Itu macam-macam nafkah. Nafkah pada diri sendiri dan nafkah bagi orang lain. Nah, sekarang kita bahas yang nafkah bagi orang lain yang ada 3 tadi. Yang pertama al-zaujiyah. Nafkah yang berkaitan dengan hubungan perkawinan itu ada 8. Ada 7. Pertama, ta'amu, nafkah makanan. Jadi orang kalau sudah menikah wajib menafkahi berupa makanan, dikasih makan, dikasih kebutuhan sandang, kebutuhan pangan. Wal idamu dan lauk pauk atau kebutuhan makanan apa? Tambahan, lauk pauk. Wal kiswatu dan pakaian, diberikan pakaian yang layak. Wa alatut taunzifi dan alat kebersihan, alat pembersih. Ya, sabun, alat pembersih rumah tangga, dan lain sebagainya. Kemudian wa mata'ul baiti dan perabotan rumah tangga, sendok, piring, kompor, panci, dan lain-lain. Wasukna dan tempat tinggal. Wa khadimun dan pembantu idza ingkanati zaujatu mimman takhdumu jika istri memang membutuhkan. Ini ada ketentuan. Khadimun atau pembantu juga menjadi kewajiban nafkah. Tapi tentu saja ingkana zaujatu mimman takhdumu jika istri membutuhkan. Kalau istri tidak membutuhkan ya berarti tidak menjadi kewajiban. Itu yang pertama, zaujiyah. Yang kedua, kerabat, al-qarabah. Al-qarabatul mujibatu, al-mujabatu linafaqat. Kerabat wajib nafkah orang lain yang berbentuk kerabat. Siapa dia? Nah, ulama mazhab alil madhabi ara'u arba'atun. Ada 4 mazhab, ada 4 kelompok yang berbeda pendapat perihal kerabat yang wajib dinafkahi. Siapa saja dan bagaimana pendapatnya? Menurut mazhab Syafi'iyah, kerabat yang berhak mendapatkan nafkah itu adalah kerabat berupa orang tua, terdiri dari orang tua ke atas, itu maksudnya bapak ibu, kakek nenek, buyut, dan seterusnya kalau masih hidup. Dan kerabat anak ke bawah, jadi anak, cucu, cicit, itu yang berhak mendapatkan nafkah menurut mazhab Syafi'iyah. Berikutnya mazhab Malikiyah. Nafkah yang wajib itu untuk ayah dan anak secara langsung, bukan yang lain. Jadi ya, yang wajib nafkah itu ayah, anak. Kalau dia seorang anak, wajib menafkahi ayahnya. Atau ayah, ibu, anak laki-laki, perempuan, itu yang wajib. Sedangkan untuk kakek, nenek, cucu, atau garis ke atas atau garis ke bawah, itu tidak wajib menurut mazhab Malikiyah. Berikutnya mazhab Hanafiyah. Mazhab Hanafiyah mewajibkan menafkahi kerabat karena kemahramannya dalam pernikahan. Artinya setiap orang yang masih terhitung mahram wajib dinafkahi. Siapa dia? Mahram. Mu'abbad tentu saja. Siapa? Ya, nasab, orang tua, saudara, dan seterusnya. Kemudian mahram musoharo karena perkawinan. Siapa? Mertua, menantu, anak tiri, itu juga termasuk kewajiban nafkah. Tapi kalau mahram, kalau kerabat yang bukan mahram,
misalnya sepupu, itu bukan menjadi kewajiban nafkah karena bukan mahram. Itu mazhab Hanafi. Sedangkan yang terakhir mazhab Hanabilah, mereka berpandangan bahwa nafkah hukumnya wajib untuk setiap keluarga yang mendapat warisan. Jadi ada unsur siapa yang menjadi al-furudul muqaddarah, mendapatkan warisan. Baik dari usul, furu, saudara. Usul itu siapa? Ya kakek ke atas, bapak kakek ke atas, furu siapa? Anak cucu ke bawah. Jadi hitungannya berdasarkan kewarisan. Itu kalau mazhab Hanabi. Nah selanjutnya ada pandangan mengenai ulama mazhab yang berpandangan mengenai kewajiban nafkah. Kita lihat di halaman 768. Yang haru min hadhil madhahibi, yang jelas para ulama mazhab sepakat pada aspek ini. Apa itu? Annal fuqaha, bahwasanya para ulama ajma'u sepakat ala wujubi nafaqati, atas kewajiban nafkah lil abai wal ummahati wal auladi wal wazaujati fi halatil ajzi wal i'sari. Mereka sepakat bahwa nafkah tetap wajib bagi ayah, ibu, anak-anak, istri, meskipun wajib tetap berlaku meskipun dalam keadaan fi halatil ajzi, dalam keadaan lemah, wal i'sari, dan susah. Jadi artinya dia seorang suami, punya anggota keluarga, bapak ada masih hidup, mertua ada masih hidup, istri ada, anak-anak ada. Tapi dia sedang mengalami kesusahan ekonomi, baru dipecat dari perusahaannya. Dia cuma dapat pesangon 3 bulan misalnya. Nah, sedang mengalami kesusahan. Itu para ulama berpendapat dia tetap wajib memberikan nafkah karena sebagai suami. Kepada siapa? Ya kepada tandai tolannya yang terdekat, kerabat dekatnya, ayah, ibu, mertua, anak, istri, itu wajib dinafkahi meskipun sedang susah. Tapi yang dimaksud di sini adalah wakaral munfiku musiron. Munfiknya musiron sedang luas. Jadi sorry ya, saya ralat. Yang susah itu adalah kerabatnya. Misalnya ibunya, bapaknya, mertuanya. Itu sedang mengalami susah. Sedang tidak punya uang. Tapi anak-anak yang lain ada. Anak lain selain dia sebagai anak dan mertua atau menantunya, dia sedang dalam kondisi gampang ekonomi. Nah, itu menjadi kewajiban bagi seorang laki-laki untuk menafkahi kepada orang tuanya. Tapi untuk anak, tetap meskipun dia susah, itu wajib menafkahi. Kenapa? Ya ada lagi yang menafkahi kecuali dia. Anaknya tetap dinafkahi, tetap diberikan diwajibkan untuk memberikan nafkah. Tapi untuk bapak itu dilihat dulu. Kalau dia sedang lapang, sedang mudah, pekerjaannya bagus, wajib itu nafkah kepada orang tuanya yang sedang susah, atau kepada mertuanya yang sedang mengalami kesusahan. Fa'inkanal abu mu'siran wal ummu mu'sirah tu'maru bil infaq. Jika ayahnya atau suaminya sedang susah dan ekonomi ibunya sedang hebat, sedang bagus, tu'maru bil infaq, maka yang punya kewajiban nafkah adalah istrinya atau ibunya. Tapi waktu takuru nafkatu dainan al abi. Nafkah yang menjadi tanggungan istri atau menjadi tanggungan ibu itu menjadi hutang bagi bapaknya. Jadi
Tetap saja kewajiban memberikan nafkah itu terletak di pundak suami atau seorang bapak. Kalau bapaknya sedang repot, sedang susah, sedang mengalami krisis finansial, sedangkan istrinya yang juga bekerja sedang ada kemampuan, ya istri yang mengambil alih peran sebagai pemberi nafkah. Tapi tetap dianggap hutang karena bagaimanapun juga laki-laki atau suami atau ayah adalah penanggung jawab rumah tangga. Jadi itu ada utang, adalah utang. Jadi kalau nanti suami sudah kembali normal ekonominya, maka harus disisihkan ganti rugi atau utang yang harus dilunasi kepada istri yang pernah memberikan nafkah. Jadi seperti itu. Nah berikutnya syarat-syarat wajib nafkah. Ada berapa syarat wajib nafkah? Kita lihat. Yang pertama, kerabat dekatnya itu miskin, tidak punya harta, tidak punya kekuatan untuk bekerja. Kalau kerabat dekatnya miskin, maka kita atau sebagai orang yang punya kemampuan wajib memberikan nafkah. Kalau kerabatnya hidupnya cukup, ya tidak lebih sih, ya cukup lah, maka tidak wajib dinafkahi. Misalnya bapaknya, itu kan sebenarnya bukan tanggung jawab nafkahnya laki-laki ini. Tapi kalau bapaknya eh, ada mampu sedikit, ya tidak wajib. Kewajiban nafkah hanya kepada unsur anak, istri, dan seterusnya ke bawah. Berikutnya yang kedua, orang yang berkewajiban memberi nafkah itu berkecukupan dan mempunyai kelebihan harta. Jadi orang yang diberikan kewajiban nafkah itu yang mampu, yang punya kelebihan harta dan bisa diberikan kepada orang yang membutuhkan nafkah. Misalnya ayah atau ibu atau mertua itu bisa diberikan nafkah. Yang penting syaratnya adalah yang laki-laki mampu, cukup dan punya kelebihan harta. Berikutnya yang ketiga adalah orang yang memberikan nafkah itu masih terhitung kerabat mahram. Dan orang yang memberi nafkah dan berhak mendapatkan warisan menurut mazhab Hanafiyah. Ini Hanafiyah saja. Syaratnya adalah harus kerabat mahram. Mahram. Ada hubungan kekerabatan. Mahram bin nasab. Hubungan mahram karena nasab. Atau mahram karena yang lain. Mahram mu'abad. Mahram yang selamanya. Nasab, musaharah, atau rodoah. Nah itu ketiga. Itu tiga syarat bagi orang yang wajib nafkah. Kemudian yang berikutnya yang terakhir ada nafkah istri. Bagaimana hukumnya nafkah terhadap istri? Kita lihat, ulama fikih hampir semuanya sepakat. Ittafaqal fuqaha'u. Ulama sepakat. Apa sepakatnya? Ala wujubi nafaqati, wajibnya nafkah li zaujati bagi perempuan, bagi istri, muslimatan kanat au kafiratan bi nikahin sahihin. Baik yang beragama Islam maupun yang kafir. Tapi dengan catatan binikahin sahihin. Jadi dia muslim atau kafir selama itu menjadi status istrinya, ya kita wajib nafkah. Maksudnya yang kafir gimana? Ya misalnya dia nikah keadaan muslim, tapi dia murtad dan kafir, akhirnya kafir. Itu tetap diwajibkan suami untuk memberikan nafkah. Tapi ada batasan-batasannya. Faida tabayyana fasadu zawaji wa budlanuhu raja'a zauju 'alal mar'ati bima akhadathu minan nafaqati. Jika jelas rusaknya pernikahannya mereka dan batalnya pernikahan mereka, raja'a zauju 'alal mar'ati bima akhadathu minan nafaqati. Jika jelas pernikahannya rusak karena faktor apa? Karena faktor pernikahan, faktor beda agama, ya maka
Raja'a zauju alal mar'ati, maka suami berhak meminta nafkah kembali yang pernah diambil, yang pernah diberikannya dulu ketika memberikan nafkah. Artinya apa? Begini, kalau misalnya tadi kan ada keterangan kafiratan, wajib nafkah meskipun dia kafir. Selama misalnya dia menjalani masa kekafiran, itu kan ada tahapannya, kan tidak langsung lantas bercerai, masih ada proses pengajuan permohonan misalnya dalam sidang pengadilan untuk memutuskan perceraiannya. Nah, saat dia menjalani proses itu kan ada jeda, ada waktu. Maka ketika menjalani waktu penantian tadi, proses peradilannya, itu kan status istri kan masih masih abu-abu, belum pasti apakah akan diputus cerai atau bagaimana, karena masih menunggu proses peradilan. Nah, pada saat menunggu proses peradilan itu, suami tetap wajib memberikan nafkah, tetap. Nah, terus gimana Pak? Tadi kan ada keterangan wajib meminta kembali. Nah, yang diminta kembali ada saat dulu waktu dia masih Islam. Dulu, bukan nafkah pada saat penantian itu. Dulu, selama dia mampu membayarnya. Kalau tidak mampu ya nanti harus diikhlaskan karena cuma tidak mampu. Dia kafir karena dia miskin, Bang. Nah, itu yang dimaksud dengan kalimat ini tadi. Idza tabayyana fasadu zawaji wa butlanuhu raja zauju alal marati bima akhadathu min nafaqah. Wa thabata wujubiha bil Qur'ani was sunnati wal ijma'i wal ma'qul, dan jelas hukum wajibnya nafkah kepada istri dasarnya karena ada nas Al-Qur'an dan hadis serta ijma' dan logika akal pikiran. Ya. Jadi seperti itu ketentuannya. Kewajiban nafkah kepada istri. Nah, berikutnya syarat wajib nafkah. Maksudnya wajib nafkah kepada istri ya. Menurut ulama, pandangan ulama ini. Yang pertama, istri wajib menyerahkan diri kepada suami dengan sepenuhnya. Artinya, kalau mau diberikan nafkah oleh suami, maka istri harus total untuk menyerahkan diri. Artinya apa? Taat dan patuh kepada apapun yang diperintahkan oleh istri. Itu syaratnya. Yang kedua, istri sudah dewasa dan mampu melakukan hubungan suami istri. Sudah dewasa dan sudah cukup umur untuk melakukan hubungan suami istri. Yang ketiga, akad nikah yang dilakukan itu termasuk akad nikah yang sah. Dan yang keempat, hak suami hilang, hak suami tidak hilang dalam hal penahanan istri tanpa izin syar'i. Ini maksudnya penahanan apa? Ya, penahanan istri artinya istri sedang menjalani masa nusyuz atau menjalani situasi nusyuz. Itu syarat wajib nafkah suami kepada istri. Sedangkan mazhab Malikiyah itu membagi menjadi dua, sebelum dukhul dan sesudah dukhul atau hubungan intim suami istri. Untuk yang pertama, sebelum dukhul, syaratnya adalah mazhab Malikiyah mengatakan siap untuk didukhul. Yang kedua, istri mampu melakukan hubungan suami istri dengan suami. Mampu, tidak mengalami hambatan, tidak mengalami sakit yang kritis. Dan yang ketiga, suaminya sudah balik. Loh Pak, memang ada suami yang belum balik? Bisa jadi, karena pernikahannya kan mungkin masih belum cukup umur. Bisa jadi itu terjadi. Yang keempat, salah satu dari suami istri tidak dalam keadaan sekarat atau kritis, sakit kritis, atau menjelang kematian, sekarat. Itu syaratnya. Syarat sebelum dukhul, sebelum melakukan hubungan suami istri.
Yang kedua, syarat sesudah dukhul. Ada dua. Pertama, keadaan ekonomi suami sedang lapang atau sedang baik. Kondisi ekonomi suami sedang baik. Pekerjaan lagi bagus-bagusnya. Order lagi banyak masuk dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah istri tidak menggunakan hak suami atas dirinya tanpa izin syar'i. Itu sama yang tadi. Istri tidak menjalani masa nusyul. Nah, itulah syarat wajib nafkah bagi mazhab Malikiyah. Ada dua, sebelum dukhul dan sesudah dukhul. Nah, sekarang ini tugas. Perlu saya sampaikan khusus untuk semester ini atau untuk kali-kali ini, tugas ini tugas berapa ya? Tugas sudah saya cek. Kalau tidak salah itu tugas tiga, ya, tugas tiga. Oke, saya sampaikan. Khusus tugas tiga itu saya tiadakan, ya. Saya tiadakan, saya hilangkan. Alasannya karena saya merasa ini waktunya memang sudah tidak kondusif lagi untuk memberikan penugasan karena sudah mendekati akhir Ramadan atau menjelang Hari Raya Idul Fitri, menjelang Lebaran. Jadi fokus kalian sudah mana-mana sudah itu. Jadi akhirnya saya putuskan untuk tugas tiga itu saya tiadakan. Jadi nanti pada pertemuan setelah UTS kan ada tugas, itu tugas 4, bukan tugas tiga. Tugas tiganya hari ini yang saya batalkan karena pertimbangan waktu yang tidak kondusif untuk membuat tugas. Jadi seperti itu ya. Jadi saya hanya menyampaikan materi tentang nafkah dan tugas saya tiadakan. Ini rukhsah dan kemudahan bagi saya, dispensasi buat kalian. Semoga itu bisa bermanfaat dan saya harapkan kalian bisa tetap fokus untuk hari ini dan juga minggu depan, tanggal 26 Maret untuk perkuliahan pertemuan kena. Dan semoga bisa dilaksanakan dengan lancar, segala aktivitas tetap maksimal dan bisa kita ikuti dengan baik. Dan saya harapkan semuanya bisa tetap fokus dan bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Baik, saya kira itu untuk hari ini. Terima kasih dan mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan sampai ketemu minggu depan tanggal 26 untuk perkuliahan ke-6. Pertemuan ke-6. Dan mari kita akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.